Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Hasanah dari kelas 12 SMA Negeri Kerjo, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengidentifikasi nilai buku non-fiksi dan fiksi. Buku fiksi maupun non-fiksi diciptakan dari sebuah ide atau gagasan pengarangnya. Ide tersebut merupakan hasil olah pikir perenungan terhadap realita kehidupan yang ia alami. Buku bukan hanya ilmu pengetahuan dan wawasan, tetapi buku juga dapat mengandung beberapa nilai-nilai. Contohnya nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang tulisan aktual dan faktual. Jadi secara bukan hasil imajinasi, rekaan, khayalan penulis. Buku non-fiksi berisi contohnya adalah buku berjudul Quantum Teaching yang isinya kenyataan, di mana buku tersebut mengandung nilai pendidikan, yaitu bagaimana cara seorang guru memberikan suasana pembelajaran secara nyaman dan pembelajaran materinya itu dapat diterima baik oleh para muridnya. Yang kedua, mengidentifikasi buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil imajinasi penulis. Jadi khayalan ya. Tidak bersifat faktual dan aktual. Kalau yang faktual dan aktual tadi kan yang non-fiksi. Kalau buku fiksi itu yang khayalan, jadi diimajinasi penulisnya. Contohnya seperti dongeng, cerpen, drama, puisi, hikayat, fabel, dan mitos yang mengandung beberapa contoh itu. Setelah itu, di sini saya akan menulis refleksi nilai-nilai buku non-fiksi dan fiksi. Untuk memahami nilai-nilai yang terdapat dalam kedua jenis buku, terkadang kita harus membacanya lebih dari satu kali, berulang-ulang kali agar bisa benar-benar memahami. Pesan yang ingin disampaikan dalam buku fiksi seringkali berada di balik karakter tokoh, tindakannya, maupun latar tempat, waktu. Berbeda dengan buku fiksi, buku non-fiksi cenderung lebih terbuka dan eksplisit dalam menyatakan pesan dan nilai-nilainya. Contoh yang saya ambil, buku fiksi, saya mengambil dari puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Di dalam puisi Chairil Anwar, saya mengambil dua nilai. Yang pertama nilai moral. Di situ ada sebuah kalimat yang gini. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Jadi itu contohnya adalah, bukan contohnya ya. Penjelasannya adalah ketika kita ingin berjuang, jangan ada salah satu atau seorang pun yang menghalangi usaha tersebut. Nah itu, setelah itu ada nilai perjuangan yang kedua. Ada kata kayak gini. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Jadi penjelasannya, dia akan selalu berjuang sampai titik penghabisan. Jadi ya itu, berjuang benar-benar berjuang banget gitu. Nah setelah itu, yang buku non-fiksinya saya mengambil dari cerita Mereka Bilang Saya Gila. Ini ciptaan Bob Sadino. Ini mengandung, saya mengambil 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai. Yang pertama nilai ekonomi. Nilai ekonominya adalah lalui semuanya dengan penuh kesabaran dan tetap bersyukur.
Itu nilai ekonominya. Yang kedua, nilai moral. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan dengan optimis hingga tujuan kita tercapai. Ada doa, seharusnya ada usahanya. Jadi selalu diimbangi. Itu nilai moralnya. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Pegang teguh pendirian dan tujuan. Hadapi semua rintangan dan tantangan. Hindari kata menyerah. Jadi kita usaha itu harus benar-benar gimana ya? Ya usaha. Ya hindari kata menyerah lah ya. Yang keempat, kita harus merancang nilai-nilai atau pola kita untuk menuju kesuksesan. Banyak ilmu yang bisa kita gunakan. Jadi sebelum kita menuju sukses, itu kita harus mempunyai pola-pola terlebih dahulu. Kita harus merancangnya. Dimulai dari apa? Contohnya kalau kita ingin pintar ya kita harus, pola pertamanya kita harus rajin belajar. Yang kedua harus bersungguh-sungguh atau optimis nanti, dan diimbangi apa? Doa, seperti itu. Nah, itu nilai pendidikan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.